Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar guys? Wah, hari ini kita ngomong tu agak adem dikit ya, kerana kita didatangi oleh seorang tetamu yang cukup luar biasa. Saya menganggap tetamu ni sebagai saudara saya, guru saya juga, walaupun usianya jauh lebih muda daripada saya, tapi ilmunya ya Allah, Masya Allah ya. Kalau bicara tentang ilmu itu, beliau juga mempunyai satu program ngaji dulu baru alim, kata dia. Oh, luar biasa. Saya memikir-mikir dulu ya, sebelum jadi alim tu harus pintar ngaji dulu ya. Ini Ustaz ini ya, bayangkan ya bagaimana tingginya ilmu Ustaz ini. Dan tetamu kita ini juga adalah salah seorang Dewan Pengawas Syariah di Keling ini. Mungkin guys semua, terutamanya kepada ahli keluarga besar Keling di Indonesia ini, pasti tertanya-tanya kenapa dalam banyak-banyak ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz di Indonesia ini, kenapa saya secara peribadinya meminta supaya beliau ini menjadi salah seorang ahli Dewan Pengawas Syariah kita ini tadi. Jadi sebab itu dalam peribahasa orang-orang kita, orang-orang Melayu khususnya, dan kelihatannya macam sama Ustaz ya, peribahasa orang Indonesia juga sama, tidak kenal maka tidak cinta. Jadi hari ini guys, saya mengundang beliau untuk program Ngopi Barang bersama Pak Razi itu untuk anda lebih mengenali beliau, supaya beliau faham betapa tingginya ilmu beliau itu dalam mengawasi program-program syariah kita ni tadi. Dan kerana sesungguhnya di saat kita berbisnes itu, yang paling penting adalah memang kita mencari rezeki, tetapi rezeki yang kita cari itu adalah satu rezeki yang barokah. Jadi sebelum kita pergi kepada topik rezeki yang barokah itu, lagi bagus kita mengenal dengan lebih dekat lagi sosok yang saya katakan tadi, Ustaz Fahmi Salim. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senang banget ini ketemu dengan Ustaz ini ya. Ini nggak apa-apa kan Pak Es? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak mengurangi kegantengan saya. Ustaz ini walaupun beliau seorang ustaz, tapi istrinya doktor guys. Jadi beliau mengikuti benar-benar program-program pandemik COVID-19 ini ya. InsyaAllah. Jadi kalau saya melihat latar belakang Ustaz Fahmi ini ya, Ustaz ini kalau tidak silap saya ini awal pendidikannya di Indonesia ya. Betul. Kemudian meneruskan pendidikan itu sampai ke Kairo kalau tidak silap saya. Cuba Ustaz cerita dikit Ustaz. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, seluruh member dan juga para leader Keling. Saya ini kelahiran Jakarta 40 tahun yang lalu. Tahun 80, bulan Mei tanggal 22. Alhamdulillah, saya di sekolah termasuk yang paling muda, Dato. Paling muda ya? Karena masuk SD umur 5 tahun. Waduh. Kemudian ketika masuk kuliah S1 otomatis karena dia terus kan, nggak berhenti, nggak putus, 11 tahun selesai SD, kemudian 14 tahun selesai sanawiyah di pesantren Al Muayyad Solo, tempatnya ayahnya beliau ini, ibunya. Gitu ya. Ibunya menghafal Quran di sana, di tempat yang sama dengan saya dulu. Kemudian saya selesai SMA, aliyah di Ciamis, 17 tahun. Nah, ketika selesai 17 tahun itu, saya rencananya mau menghafal Quran dulu. Oh gitu ya. Selesaikan 30 juz sambil menunggu panggilan ke Mesir. Waktu itu kan saya ikut tes beasiswa. Gitu ya. Dari Al-Azhar. Keputusannya waktu itu hasil tesnya saya nomor 1, tapi untuk berangkat tahun 98. Gitu ya. Jadi kebetulan dari peserta yang sebelumnya yang akan berangkat tahun 97 itu ada yang mundur. Gitu ya. Maka saya yang nomor 1 urutan itu dipanggil. Gitu ya. Mau berangkat sekarang atau enggak gitu. Ya, kalau ada kesempatan kenapa tidak kan? Gitu ya. Padahal sudah ancang-ancang mau menyelesaikan hafalan Quran. Ya, sudah berangkatlah. Itu bulan September 97. Jadi ketika awal-awal krisis moneter. Nah, itu udah harga dolar udah mulai naik merangkak menjadi 3.000. Tapi udah berat tuh 3.000. Dulu kan 1.500. Murah sekali ya kan? Jadi 250.000 itu udah tahu dapat $1. Gitu. $100 kan? Iya. Iya.
$100 tuh murah. Sekarang $100 udah $1.500.000. Oh, iya. Bandingkan ya dulu. Jadi itu sejarahnya sampai selesai S1 saya di Al-Azhar itu usia 21 tahun. Waduh. Dan melanjutkan S2-nya selesai tahun 2007, alhamdulillah. Oh gitu ya. Sekarang Dalam bidang apa Ustaz? bidang tafsir. Tafsir Al-Quran. Wah, ini guys, lihat kita guys ya. Ini, Usuluddin. waduh, kalau kita bicara tentang tafsir Al-Quran itu ya, ini satu benda yang paling problem gitu ya, mentafsir Al-Quran itu. Karena banyak orang menterjemahkan, tapi kadang-kadang terjemahan itu berbeda dengan tafsiran Al-Quran itu sendiri ya. Betul. Jadi kalau di Malaysia ini nama Fahmi Salim belakangnya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu ini luar biasa lah ya Ustaz ya. Jadi kelihatannya kalau tidak silap saya, di mana yang Ustaz pernah dapat nilai mumtaz itu? Saya dapat nilai mumtaz itu di S2. S2 di Kairo. Di Kairo. Waduh guys, bayangkan guys, dalam banyak-banyak orang Arab di Kairo itu kan. Jadi Ustaz Fahmi seluruh dunia itu ya. Jadi Ustaz Fahmi Salim itu dapat nilai mumtaz. Nilai mumtaz itu nilai terbaik. Nilai yang dipuji oleh rektor, dosen dan sebagainya, nilai terbaik itulah. Betapa bangganya kalau saya sebagai warga Indonesia, kita harus merasa bangga anak jati Indonesia ya. Dan tidak saya langsung mengharumkan nama baik Indonesia ini di mata dunia Islam di seluruh dunia itu tadi. Masya Allah. Sebenarnya Ustaz di Indonesia ini banyak permata Ustaz. Baru-baru ini kita dengar bagaimana seorang anak jati Indonesia, warga Indonesia diangkat menjadi imam di Masjid Nabawi kalau tidak silap saya kan. Orang Banjar kan. Pada saya itu satu perkara yang benar-benar kita harus banggakan gitu ya. Sebagai seorang rakyat Indonesia, warga Indonesia, kerana banyak permata-permata yang lahir di Indonesia ini mengharumkan nama negara itu sendiri. Jadi kalau dari dulu orang Syekh dari Indonesia itu pernah menjadi imam pengajar di Masjidil Haram. Iya. Seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Orang Minangkabau. Iya. Itu gurunya Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengajar di Masjidil Haram. Jadi banyak memang ulama-ulama Nusantara, termasuk juga ada yang dari Malaysia, dari Patani. Dulu kan semua ini namanya Nusantara dan Jawi. Nusantara. Bilad Jawi namanya. Nusantara ya. Nusantara ini tanah Melayu, jajaran tanah Melayu Nusantara lah. Sebab itu ada sedikit perbedaan masuk Nusantara. Kalau orang Indonesia mengatakan Nusantara ini Indonesia. Tapi kalau di dunia, kalau kita mengatakan Nusantara ini adalah merangkumi kepada Kepulauan Melayu, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan dulu Filipina. Tapi Filipina telah kerana ada satu sampai Kamboja. Kamboja Campa itu kan dulu kerajaan Islam. Itulah nama Nusantara. Iya. Tanah Nusantara. Jadi kalau di situ, kalau tidak silap saya ini, Ustadz ini seniornya kepada beberapa tokoh di Indonesia lah. Contohnya macam Ustadz Somad. Itu kira macam Ustadz ini seniornya Ustadz Somad lah kalau gitu ya. Iya. Lebih dulu pergi dari Ustadz Somad ya. Saya lebih dulu setahun. Setahun ya. Kalau saya waktu itu memilih untuk berangkat tahun 98, itu satu angkatan. Nah, tapi karena saya dipanggil lebih dahulu untuk berangkat tahun 97, maka saya lebih cepat, lebih dulu 1 tahun dari beliau. Iya. Saya pernah bertemu dengan Ustaz Samad, ngobrol dengan Ustaz Samad. Bila saya cerita dengan Ustaz Samad tentang Ustaz Fahmi Salim, waduh itu luar biasa. Dia bilang, Datuk, ambillah ilmu daripada Ustaz Fahmi Salim. Itu kakak senior saya. Itu ilmunya banyak sekali itu kata dia. Ini cerita guys ya. Jadi guys tahu ya kenapa kita mengambil menunjuk Ustaz Fahmi Salim ni sebagai salah seorang Dewan Pengawas Syariah di Keling ini. Kerana beliau benar-benar orang yang humble, memiliki ilmu dan insya-Allah akan membimbing, mengawasi kita. Semoga kita jangan tersesat di tengah jalan ini. Kerana sesungguhnya pada saya adalah ilmu ini adalah satu perjalanan menuju kepada satu destinasi. Destinasi kita ni adalah pastinya adalah hari terakhir di akhirat kelak. Jadi sebab itu kita butuhkan dalam kita berjalan itu, kita jangan sampai tersesat jalan sehingga kita tidak mencapai tujuan kita ya. Jadi kalau saya dengar cerita-cerita Ustaz ni semuanya cepat ya. Sekolah pun usia 5 tahun ya. Kemudian dia pergi ke Kairo, Al-Azhar. Kalau kita bicara tentang Universitas Islam, memang semua orang bermimpi untuk pergi ke Kairo itu.
cepat, 1 tahun lebih cepat ya. Dia semuanya cepat dan cepat. Ada satu yang Nikah lambat. pun cepat juga ya. Ada satu yang lambat. Ah. Nah, itu nikah itu. Oh nikah tu. Saya baru mau tanya itulah. Apakah kerana nikah? Ustaz nikah usia berapa tahun itu? 30 tahun. Oh, kalau pada saya cepat. Kalau saya nikah 37 tahun Ustaz. Itu beda dengan saya ya. Dibanding kawan-kawan saya sekarang anaknya sudah SMP, SMA. Anak saya baru kelas 3 SD. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Selain daripada kita mengundang Ustaz ini untuk memperkenalkan kepada teman-teman kita, khususnya keluarga besar Keling ini, siapa Ustaz yang sebenarnya, saya ingin bertanya tentang cerita tentang barokah Ustaz ya. Kerana saya pernah, kalau saya salah, Ustaz tolong benarkan ya. Kita ini jangan takut melakukan kesilapan. Kalau kita lakukan kesilapan di depan guru kita, kerana dia akan membenarkan kita. Pernah saya terbaca, kalau tidak silap saya, satu hadis tidak silap saya lah ya, satu sejarah yang mengatakan begini, di saat setelah peperangan Uhud, maka di saat itu Abdurrahman Auf itu menginfak hartanya itu kepada mereka yang terlibat dalam peperangan itu. Semua orang dibagi jatah itu tadi. Maka dalam semua orang mengambil jatah itu, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ni kita fahamlah seorang saudagar yang kaya, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk syurga, khalifah Islam yang ketiga ya. Tetapi apabila ditanya oleh para sahabat kepada Utsman itu, kenapa kamu mengambil harta ni, kan kamu sudah kaya? Dan maka jawab Utsman Affan itu, aku bukan mau mengambil hartanya itu, kerana aku ingin mengambil barokahnya itu. Daripada orang membawa barokahnya itu, kerana terkenal dengan barokahnya itu. Kisah itu benar nggak Ustaz? Iya, kisah itu benar ya. Karena Abdurrahman bin Auf ini seorang tokoh sahabat yang awal-awal lagi masuk Islam. Dan beliau ini yang kemudian mengajak Utsman bin Affan juga masuk Islam. Oh gitu ya. Ya, jadi as-sabiqunal awwalun. Itu kan pertama Khadijah istri Rasul, kemudian Ali bin Abi Thalib dari anak kecil. Yang dewasanya itu adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini yang mengajak Abdurrahman bin Auf. Nah, dari situlah menjalar, dia menjadi semacam Keling lah. Oh gitu. Ada downline, ada upline-nya kan. Itulah. Jadi pahalanya itu mengalir terus kan. Yang termasuk mengajak masuk Islam Utsman ini adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, Masya Allah. Dan memang dikenal beliau ini apa saja yang dia usahakan itu pasti maju. Sampai dia bilang, kalau saya balik angkat batu ini, ya, ini batu ini bisa saya jual, bisa jadi uang. Iya. Apa saja yang dia usahakan dia jadi sesuatu. Itu keberkahannya. Sebelum saya tanya Ustaz tentang bagaimana kita mau mencari keberkahan itu, saya mau tanya satu soalan kepada Ustaz. Intinya beginilah ya. Bila saya buka kepada kisah tadi adalah mengatakan bahawa Utsman ini memang sahabat yang kaya. Betul. Seorang pedagang yang sukses. Betul. Ya. Tetapi dia tidak puas dengan kesuksesan itu, kerana yang dia cari adalah bukan harta yang ini, tetapi yang dia mencari itu adalah barokahnya itu. Barokah itu. Kenapa barokah itu penting banget dalam kehidupan kita seharian itu, Ustaz? Jadi sahabat Keling, atau saya manggilnya apa ya? Guys lah, nggak terserah. Ya kan? Jadi berkah ini konsep tentang harta yang tidak ada dalam studi ataupun pelajaran ekonomi. Ya, berkah ini konsep agama, berangkat dari tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Arti berkah itu apa? Berkah itu adalah sesuatu yang tetap dan berlimpah. Jadi ats-tsubut dan ziyadah. Ada tetap dan berlimpah. Jadi seperti misalnya kita investasi, pokok harta kita tetap dan dia menghasilkan terus. Nah, itulah keberkahan. Kalau kita bicara dikaitkan dengan teori ekonomi ya. Nah, jadi keberkahan itu dia barang aslinya ada tetap, tapi dia tetap berkembang. Nah, dan itu nggak akan rugi. Nah, itu bedanya. Jadi konsep berkah ini dalam Al-Quran itu disebutkan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Nah, yang tidak merugi itu apa? Perdagangan dengan Allah.
Iya. Iya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kalau kita ini transaksi dengan Allah, jual beli dengan Allah, maka Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Ya, kalau kita dagang, bisnis, belajar, usaha, semua itu kita niatkan karena Allah, untuk Allah, ya, dan kita gunakan semua apa yang kita miliki ini untuk mendapatkan ridha Allah, maka Allah akan berikan keberkahan. Nah, apa itu keberkahan? Yaitu keberlimpahan kebaikan. Nah, artinya apa? Kebaikan itu buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang lain, manfaat buat masyarakat, buat negara, buat umat, dan itu subhanallah pahalanya luar biasa. Iya. Itu namanya yang sering kali kita doa orang bilang doa di Indonesia bilang apa ya, doa yang apa nama tuh, sapu jagat, apa dibilang sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ada yang berilah kesusahan dunia dan akhirat. Ya, ini lama maksud tentang keberkahan. Karena ada juga doa yang paling sering kita ingat, yang paling sering kita pakai itu doa kalau mau makan. Ada kata keberkahan. Barik lana. Bima razaqtana qina adzabannar. Itulah Masya Allah itu guys ya. Jadi sebab itu guys ya, kalau kita cerita tentang sebab itu ya, kenapa anda semua mungkin guys semua mula memahaminya, kenapa di saat saya menjejakkan kaki ke bumi Indonesia ini adalah kenapa saya mencoba untuk mendapatkan sertifikat syariah itu di dalam bisnes kita. Kerana pada saya ingin rezeki Allah, saya ingin sukses, saya ingin wang, saya ingin harta. Tetapi saya mau harta yang saya dapatkan ini adalah satu harta yang barokah, harta yang halal, yang bisa diberikan makan kepada anak, isteri. Sebab itulah kenapa guys, kenapa dengan alhamdulillah ya, maka kita bertemu jodoh, ditakdirkan, maka kita mendapat sertifikat syariah itu, maka dan kita dipantau program-program kita oleh 3 Dewan Pengawas Syariah kita yang mempunyai keahlian yang berbeza-beza. Jadi InsyaAllah lah pada tiap bulan kita akan bertemu untuk membahaskan tentang program-program kita. Semoga insyaAllah program kita ini tidak lari daripada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah itu sendiri guys ya. Sebab saya mengharapkan begitu juga kepada anda semua, carilah rezeki. Sebanyak mana sekalipun carilah rezeki, insyaAllah. Tetapi carilah rezeki yang barokah itu tadi. Ya, kerana macam Ustaz tadi telah memberi satu penerangan, kalau isteri yang barokah itu isteri yang barokah lah ya. Kalau harta yang barokah itu, rezeki yang barokah itu, rezeki itu akan menjaga kita. Bukan kita jaga rezeki itu. Kalau kita jaga rezeki itu akan hilang guys. Hilang dia. Kadang-kadang kita dapat uang, dia akan hilang. Kita investasi di tempat lain, hilang dia. Kadang-kadang bencana datang, hilang rezeki itu ya. Dan sesuatu kita tidak merasa kenyamanan, kebahagiaan. Tetapi kalau barokah, isteri rezeki itu tidak hilang. Ini cerita isteri sama Kak. Jadi kalau keberkahan itu dalam Quran itu dilekatkan pada banyak objek. Pertama Al-Quran. Quran itu adalah kitaban mubarakah. Makanya ada ayat tabarakalladzi nazzalal furqan atau tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi Quran itu penuh berkah. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan Al-Quran itu berlimpah untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Ada lagi dalam Al-Quran itu munzalan mubarakah. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rumah yang berkah, tempat tinggal yang berkah. Ya. Banyak orang bikin tempat tinggal rumah yang bagus-bagus, mewah, tapi tidak berkah, dia nggak merasakan kenyamanan. Nah, jadi yang kita inginkan ya rumah bagus tapi berkah, gitu. Jangan pilih rumah jelek, gitu kan. Nanti nggak maju-maju nanti guys. Rizki juga gitu ya. Rizki juga begitu ya. Banyak tapi nggak berkah kan repot. Ya, rizki itu kita inginnya banyak dan juga memberikan keberkahan. Amin. Ada lagi keberkahan itu disebutkan dalam Al-Quran itu untuk tanah yang diberkahi. Nah, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Itu tanah yang diberkahi oleh Allah. Ada lagi keberkahan itu dalam Al-Quran itu untuk negeri. Ya. Seperti misalnya dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Jadi keberkahan itu turun dari langit dan dari bumi. Dia keluar. Dari langit ada keberkahan, dari bumi keluar keberkahan juga. Subhanallah.
Nah, kalau dalam surat Al-Maidah itu syaratnya satu, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Ya, kalau kamu mau mengerjakan sholat, menunaikan zakat, beriman, percaya kepada rasul-rasul aku, maka itulah Allah akan berikan keberkahan. Oh. Jadi kalau kita cerita tentang muamalat, Ya, bisnes ya Ustaz ya. siap. Apakah poin-poin tip-tipnya itu dalam kita menjalankan bisnes itu? Semoga insya-Allah yang kita jalankan ini kita mendapat keuntungan laba yang barokah tu tadi. Dalam kita contohnya kayak macam di Keling ni lah. Di Keling ini kan kita berbisnes, kita menjual produk itu ini dan sebagainya. Tip-tipnya itu. Tip-tipnya beberapa poin yang penting supaya kita mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat keberkahan daripada Allah tu tadi. Iya. Tips mencari rezeki supaya berkah, ya. Pertama, niatnya harus benar. Ya. Jadi semua perbuatan itu kan tergantung niatnya. Ya, innamal amal binniyat itu. Amalu binniyat. Ya, niatnya kita ini berdagang bisnis untuk apa? Mencari rezeki yang halal. Ya. Harus lurus dulu nih. Ya. Bukan untuk macam-macam, bukan untuk berbuat maksiat, Ya. bukan untuk ngumpulin harta untuk apa namanya? Nunjuk-nunjuk ke orang lain. Untuk disombongkan kepada orang lain. Jadi niatnya dulu. Mencari itu rezeki itu supaya berkah. Ya, niatnya harus dan mencari rezeki nafkah yang halal itu untuk ibadah. Niatkan untuk ibadah. Nah, supaya aktivitas bisnis kita tuh jadi ibadah. Ya. Kalau nggak ada niat gitu, nggak jadi ibadah. Ya. Iya, maka nggak kurang berkah. Ya. Dia dapat keuntungan tapi kurang berkah. Ya. Gitu, karena niatnya salah. Oh. Yang kedua, bisnis yang dijalani adalah bisnis yang sesuai dengan syariat. Ya. Baru dia jadi keberkahan. Ya. Nah, kalau dia bisnisnya dalam hal-hal yang melanggar syariat, itu otomatis walaupun dia banyak uangnya, labanya besar, tapi dia nggak akan berkah. Ya, itu ibarat kata orang Jakarta, uang setan dibawa jin. Ya, uang setan dimakan jin. Jadi cepat hilangnya, cepat menguapnya, gitu ya. Nauzubillah min zalik. Nah, maka itu jenis pekerjaan kita, bisnis kita itu harus sesuai dengan syariat. Ya, tidak boleh ada riba, tidak ada gharar, ya. Gharar itu menipu, tidak ada perjudian, tidak ada memberikan madarat kepada orang, ya, tidak boleh ada penipuan dan sebagainya. Harus berkeadilan, gitu ya. Nah, yang ketiga, ketika menjalani bisnis kita itu, kita tetap menjaga kewajiban kita sebagai muslim. Ya kan? Nah, dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ya, sebaik-baik orang, kata Al-Quran ini surat An-Nur ayat 37, ya. Itu 37 mengatakan itu yang tidak disilaukan oleh perdagangan dan jual beli sehingga dia lupa kepada apa? 3 kewajiban. Salat, bayar zakat, dan zikir kepada Allah. Nah, 3 ini nggak boleh lepas ya guys ya. Yeah. Kita mau bisnis, mau apa, mau meeting, ingat kalau datang waktu sholat. Yeah. Ya, kita terima order, kalau datang waktu sholat, kita sholat dulu. Ajak, bahkan kalau bagus, kita ngajak orang. Ayo sholat dulu yuk, gitu, biar berkah gitu kan. Kemudian kalau udah dapat untung, setahun dihitung. Jadi harus ada akuntansinya, ada hitungannya. Jadi keuntungan kita ini setahun berapa? Nah, setelah keluar biaya operasional, biaya keluarga, kesehatan, pendidikan anak, masih ada kelebihan dan itu mencapai nisab, keluarin zakat. Nah, itu baru berkah. Bukan besar pun 2,5% aja, nggak besar, ya. Nggak terlalu besar ya. Nah, kemudian ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Dengan apa zikir kepada Allah? Yaitu dengan memperhatikan rambu-rambu syariat ketika kita berbisnis, kita berdagang, atau profesi apapun. Itu tipsnya. Kita kira-kira 3 itulah yang paling utama. Oke, saya mau tanya satu soalan yang kontroversi. Gimana ya? Ini satu soalan kontroversi. Siap. Jadi kita tanya ahlinya. Contohnya beginilah, contoh Gus Imron ini. Ustadz Imron ini. Imron ini dia kerana kita ni bisnes digital network marketing, bisnes kita networking. Untuk dia menaik posisi itu, peringkat itu,
dia harus merekrut, mensponsor orang lain. Jadi contohnya dia sponsor Rifki. Niat dia sponsor Rifki itu adalah aku harus sponsor Rifki ini, aku harus bangunkan Rifki ini supaya Rifki ini sukses. Dengan Rifki sukses itu, aku akan naik posisi. Jadi niat dia ke situ, niat posisi. Ini barokah enggak? Ya, kalau Jadi kontribusi ini. Kalau niatnya begitu, ya artinya kalau dia sudah dari awal definisi suksesnya apa dulu? Nah, definisi suksesnya itu masuk sukses untuk dunia akhirat. Boleh. Itu bagus. Itu bisa berkah. Kan juga akan membuat Mas Rifki ini sukses tapi dunia akhirat. Iya. Jadi harus niatnya itu dulu. Niat itu dulu. Bikin orang sukses dunia akhirat. Itu dia. Supaya saya juga sukses dunia akhirat. Jadi tambahin niatnya. Jangan hanya sukses dunia aja. Ingat Nah, itu guys, baru berkah. jadi bisnis kita ini kalau dijalankan dengan niat yang benar, bisnis kita cukup mulia itu. Kerana di saat kita mensponsor orang lain, rekrut orang lain, niatkan semoga insya-Allah aku akan bangun dia, bina dia, semoga dia sukses. Bila dia sukses nanti dia bisa berbakti kepada dirinya, keluarganya, kepada Tuhan dan sebagainya. Dan alhamdulillah insya-Allah aku juga akan sukses. Barokah banget gitu ya insya-Allah ya. Jadi saya rasa satu nasihat yang cukup mantap banget lah buat kepada pejuang-pejuang Keling itu tadi ya. Jadi sebelum saya buka kepada soalan kepada teman-teman yang lain tu, satu lagi soalan Ustaz ya. Cerita tentang perdebatan antara ulama-ulama mazhab lah. Kalau di Islam ni kan kita ada 4 mazhab ya. Ya, saya ingat kisah mula-mula Hanifah ya, Abu Hanifah ya. Saya ingat bagaimana kisahnya di saat Abu Hanifah itu mati syahid, wafat. Di saat itu lahirlah Syafi'i ya, walaupun pertengahan itu ada Maliki, tapi ada Imam Syafi'i. Jadi saya ingat bagaimana ibunya di saat waktu lahirnya Imam Syafi'i itu, bapaknya ingin Imam Syafi'i ini menjadi seorang khalifah ya, menjadi seorang gubernur, gitulah kurang lebih kayak gitu. Tapi ibunya enggak mau. Ibu bilang aku mau Imam Syafi'i ini menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang imam ya. Kerana aku pernah terbaca satu hadis bahawa setiap 100 tahun akan lahirlah seorang ulama besar. Moga-moga ini terjadi kepada Syafi'i. Jadi malam itu bermimpilah ibu itu ya. Kisah-kisah sedikit tentang Syafi'i itu ya. Bagaimana keluar bintang daripada perutnya itu, maka bertaburan di langit, pecah gitu sebagai satu tanda bahawa Syafi'i ini akan menjadi seorang imam besar ya. Dan banyak kelebihan-kelebihan tentang Syafi'i ya, tentang yang kita pelajari ini. Jadi kita bicara tentang mazhab itu tadi, kadang-kadang ada sesuatu perkaitan yang agak berselisih faham tentang mazhab ni. Sama kayak macam leader kita inilah ya. Ada perselisihan faham. Tetapi perselisihan faham itu tidak sampai memudaratkan. Kerana tujuannya itu yang hak tetap hak, yang halal tetap halal, tetapi mereka bisa faham tentang satu perkara yang bukan yang penting banget. Sebagai satu contoh ya, saya teringat kepada satu kisah bagaimana satu perdebatan brainstorming lah, kita bicara tentang bahasa sekarang, brainstorming antara Maliki dengan Imam Syafi'i. Kita semua faham ya bahawa Imam Maliki ini adalah salah seorang guru kepada Imam Syafi'i. Jadi di situ mereka perbahaskan tentang rezeki. Jadi Maliki mengatakan bahawa kalau telah menjadi rezeki kita, dia akan datang kepada kita. Ini kata walaupun tanpa diusahakan. Walaupun tanpa diusahakan, dia akan datang kepada kita. Ini ya. Tapi Syafi'i, kita ni pengikut Syafi'i, Indonesia Syafi'i ya. Syafi'i ya. Tapi Syafi'i mengatakan kita harus berusaha, kita harus keluar mencari rezeki baru dia datang. Kisahnya begitu kan. Jadi akhirnya direngkaskan tentang kisah itu, maka tiba-tiba Syafi'i dia jalan-jalan, dia ketemu dengan orang sedang panen anggur ya. Dia bantu panen anggur dan sebagainya. Orang tu bagi upah anggur kepada dia. Tiba-tiba dia aku ni benar kerana aku keluar mencari rezeki, maka aku dapat rezeki, aku mau tunjukkan kepada guru aku, dia bilang kan. Aku bawa anggur ni ke rumahnya Maliki ya, ke rumahnya gurunya ni. Aku benar ini kan. Jadi di saat itu dia cerita, aku benar dia. Aku keluar, aku dapat anggur ini, sama-sama kita makan. Setelah membantu orang itu. Setelah membantu orang Usaha, itu kata dia, membantu orang kan ya. Kemudian
Maliki mengatakan, aku juga benar kan di saat aku tadi waktu di dalam rumah aku terfikir dalam keadaan panas begini kalau ada anggur kan bagus, kamu bawa anggur untuk aku makan kata. Anggur rezeki ini datang kata dia. Kisahnya begitu kan. Saya nggak ada usaha kan? Nggak ada usaha kan? Menghayal. Menghayal kan? Okey, dalam konteks begini Ustaz, saya mau tanya Ustaz lah tentang mencari rezeki ini. Dalam Islam mencari rezeki ini kan. Macam kita ni digalakkan untuk keluar, cari rezeki. Cari rezeki sampai kita dimintakan solat duha dan sebagainya, mencari rezeki kan dan sebagainya itu kan. Tapi kalau kita pergi kepada Imam Maliki tadi mengatakan kalau telah menjadi hak kita enggak cari pun dia akan datang begitu aja. Bagaimana pandangan Ustaz dalam konteks yang saya katakan tadi, yang saya tanya tadi? Iya, kan jelas itu dua-duanya adalah pandangan yang benar. Ya, akhirnya kan ujung ceritanya itu baik Imam Syafi'i dan Imam Maliki akhirnya tertawa. Semuanya tersawa semua. Artinya benar juga semuanya kan. Kalau Imam Syafi'i tidak keluar, dia nggak bawa anggur datang ke rumah kan. Kalau beliau hanya menghayal saja, nah itu pun nggak ada yang bawa anggur kan begitu. Artinya dua-duanya benar sebenarnya. Artinya sebenarnya rezeki dari Allah itu semua sudah ditakar, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ditetapkan Allah itu kenapa? Rezeki kita, jodoh kita, mati kita, ini semua sudah ditetapkan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Itu surat Hud ayat 6. Tidak ada satu binatang, makhluk yang bernyawa, yang bergerak kecuali itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Itu sudah dijamin oleh Allah. Bahkan Allah itu tahu, ya. Wa ya'lamu, dia mengetahui mustaqarraha, di mana alamatnya. Ini binatang ini, di mana dia bersembunyi, di mana dia tinggal, alamatnya di mana, addressnya apa, itu tahu dan pasti disampaikan ke situ. Wa mustaudaha, dan tempat matinya pun tahu. Jadi rezeki itu semua sudah ditakar. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Ketika kita berusaha, itu adalah juga bagian dari takdir Allah yang memberikan rezeki itu kepada kita. Nah, artinya di sini teman-teman kita harus perbaiki tauhid. Sekarang kan lagi orang galau nih. Wah, ini karena corona omset turun, ekonomi melemah, melambat, kemudian resesi ekonomi, terus gimana dong rezeki gue gitu kan? Yang biasanya dapat sekian puluh juta sebulan, sekarang jadi menyusut. Ya kita nggak usah khawatir, itulah memang takdir Allah, sudah diatur rezeki. Dan kita nggak boleh pesimis. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita kita harus merasa beruntung. Banyak yang lebih tidak beruntung dari kita. Nah, kalau kita masih mendapatkan sesuatu, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kita harus berusaha. Guys, untuk pengetahuan guys, Ustaz Fahmi Salim juga dia ada YouTube-nya sendiri. Dia juga seorang ustaz pendakwa, dia pakai online sekarang ini. Semua dikerja dari rumah. Bayangkan, seorang pendakwa, seorang ustaz ini sekarang pakai online. Ini zaman-zaman sekarang, zaman online ini. Zaman social media ini. Mungkin ustaz lebih pintar dari saya ini tentang social media ini tadi kan ya guys. Bahkan ada ayat satu lagi guys. Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak makhluk yang tidak bisa menanggung atau membawa rezekinya sendiri. Tapi Allahu la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberikannya di rezeki, bukan hanya binatang, dengan kalian juga. Sebab kan Allah itu dalam Al-Quran itu ya, setiap hari dia sibuk. Dia ngurus rezeki hambanya semua tiap hari. Jadi nggak ada rezeki itu lockdown. Nggak ada. Di langit itu rezeki terus jalan. Cuma di dunia aja teori ekonominya, karena nggak ada transportasi, nggak ada penerbangan, nggak ada ini, nggak ada rekrutmen offline gitu. Itu teori di dunia, ada lockdown. Tapi bagi Allah rezeki di langit itu terus dikasih jalan. Tapi kita terus berusaha. Kita terus berusaha. Terus berusaha. Ingat guys ya, macam kisah Maliki tadi, kalau Syafi'i tidak keluar membawa anggur, bekerja membawa anggur itu, maka Maliki juga tidak bisa lah, tidak bisa mendapat anggur itu tadi kan. Jadi itu salah satu wasilahnya. Jadi action ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai upline, tiba-tiba kadang-kadang kita duduk-duduk ya, contohnya begitu, tapi ini satu contoh yang kurang bagus lah ya. Tapi downline kita ini yang benar-benar
melakukannya dengan ilmu yang telah kita berikan kepada dia itu, maka dia berhasil, insya-Allah hartanya berkelimpahan dapat juga kepada kita. Konsepnya kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi ada yang mau ditanya sebelum kita istirahat sebentar? Iya. Kita break sebentar. Break dulu aja. Break dulu sebentar ya. Okey, satu soal. Biar Ambil napas dulu. Ambil apa dulu. Okey ya guys, sebenarnya ada 2-3 soalan yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz itu menarik tentang konteks ini. Jadi kita break sebentar. Kita ngopi-ngopi hari ini kerana kita tunjukkan walaupun program ngopi barang, tapi kita siapkan kepada Ustaz ini klorofil kita. Kita gabung dengan spirulina kerana kita faham bahawa kopi kita alfalfa, insya-Allah. Ya, tapi jangan lupa guys ya. Jangan lupa kita follow, subscribe dan like program dan komen juga untuk program ngopi. Jangan lupa ya guys ya, follow juga tentang YouTube program Ustaz Fahmi itu yang ada yang tercatat di sini ya. Ini bermanfaat buat kita kerana program-program dari Ustaz Fahmi Salimin ada sesuatu program yang insya-Allah membawa kita ke dunia akhirat. Insya-Allah yang barokah itu tadi ya, kepada akhirat itu. Kerana itu yang kita cari selama ni. Okey guys, kita istirahat sebentar sambil kita menikmati minuman klorofil kita. Semoga terus sehat, bahagia bersama dengan keluarga kita. Amin. Insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Presiden Direktur Keling Indonesia, bahwa malam hari ini sejarah kembali tercatat. Karena malam hari ini Keling Indonesia akan mendapatkan sertifikat sistem berbasis syariah. Pengakuan dan sertifikat ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan malam hari ini, di panggung ini, akan diserahkan sertifikat Keling dengan sistem syariah oleh Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, berikan aplaus terbaik Anda dan mari kita undang ke atas panggung perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia. Kami persilakan. But look how they treat us, make us believers. We fight their battles, then they deceive us. Try to control us, they couldn't hold us. Cause we just move forward like buffalo soldiers. We struggling, fighting Sertifikat ini akan diberikan kepada Presiden Direktur Keling Indonesia, Bapak Dr. dan Bapak Dato' Dr. Haji Muhammad Razi Saleh. like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes, and then it goes. Just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Terima kasih. Itu misi kita akan terus membenarkan lagi, melakukan bisnes dengan cara yang benar, MLM dengan cara benar, sesuai dengan perintah-perintah daripada agama kita maupun daripada pemerintah negeri kita. Dan visi kita, kenal pasti mereka-mereka yang benar-benar siap berjuang dengan keras, yang benar-benar ingin merubah kehidupan orang ini, benar-benar kita bangunkan supaya kesemua mereka akan berada di Leaders Club. Dan satu direction ini kita harus membangunkan satu arah, satu lorong, supaya benar-benar kita mengikut lorong tersebut, mewujud kesuksesan bersama, tidak lain tidak bukan melalui K-System dan dibantu oleh training-training yang disiapkan oleh K-System dan juga oleh Keling sendiri. Berjuanglah dan terus berjuang
sehingga anda benar-benar dapat merubah masa depan anda. Hidup Keling Indonesia! Okay guys, kita ketemu lagi setelah kita menonton program-program kenangan lalu yang sering saya katakan kenangan lalu bersama dengan leader-leader Keling, keluarga besar Keling ini. Sebenarnya enak Ustaz berada di Keling ini ya. Kita benar-benar bukan semata-mata berbisnes tapi kita bangunkan sebuah kekeluargaan. Kekeluargaan di sini. Sebab itu kadang-kadang bila orang panggil saya pemimpin besar ke apa, enggak suka saya kerana pemimpin besar pada saya ada Rasulullah aja ya. Kerana saya ni ibaratkan sebagai seorang ketua, seorang ayah kepada imam di dalam rumah inilah. Saya lebih senang saya dilihat, dipandang di situ. Jadi saya ingat ada satu soalan saya ingin tanya kepada Ustaz tentang cerita konsep keberkahan itu tadi ya. Bagi satu contoh ya, member kita ini setiap mereka yang menjadi ahli menjadi member di Keling ini, mereka harus tanda tangan formulir. Jadi tanda tangan formulir ini diibaratkan satu akad perjanjian. Dan dalam formulir itu mengatakan bahawa mereka bersetuju untuk mengikuti setiap peraturan yang terkandung di dalam starter kit kita. Dan dalam starter kita ada peraturan mengatakan bahawa mereka tidak bisa merubah harga yang telah kita tetapkan. Salah satu mengubah suai produk dan sebagainya lah. Ada semua ada kata-kata itu. Sebagai satu contoh lah, seseorang yang melanggar salah satu peraturan di situ, peraturan yang paling besar, kerana di dalam peraturan itu kalau mereka langgar peraturan Keling itu, kita berhak untuk terminate mereka, menggugurkan mereka sebagai seorang ahli. Tapi saya ingin menceritakan dalam konteks peraturan syariahnya sendiri, keberkahan itu tadi. Di saat mereka menjual di bawah harga, price undercutting itu tadi ya, otomatis mereka telah melanggar perjanjian itu. Jadi apakah hukumnya di dalam Islam? Diibaratkan begitu, dia telah melanggar perjanjian itu, maka apakah dia masih mendapatkan hak barokahnya itu? Diibaratkan begitulah, nikmat barokahnya itu. Dan apakah hukum seterusnya? Contohnya lah sampai ke tahap kemungkinan haram ke, contohnya begitu Ustaz. Cuba diterangkan di sana. Jadi guys, sahabat-sahabat, member dan juga leader Keling, dalam berbisnis, apalagi kita menggunakan sistem syariah, kita harus mengikuti rambu-rambu aturan-aturan syariat. Ya, kalau secara umum perusahaan mengikuti aturan-aturan negara, ya harus legal, harus semuanya persyaratannya sempurna. Nah, ditambah dengan bisnis syariah seperti MLM syariah ini, kita harus mengikuti aturan-aturan syariah yang berlaku. Nah, maka untuk mendapatkan keberkahan itu tadi kan saya sudah sampaikan 3 minimal yang untuk mendapatkan keberkahan: niat, kemudian jenis, profesinya atau bisnisnya itu sesuai dengan syariat, yang ketiga tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Nah, dalam poin yang kedua itu saya sebenarnya ingin menjelaskan begini, bahwa kita sebagai muslim berprofesi sebagai apapun, termasuk berbisnis syariah, itu harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku, dan aturan berlaku ini wajib kita penuhi ya. Ketika kita misalnya ada kontrak tanda tangan, ada terms and condition ya berlaku, itu masuk dalam perintah agama. Surat Al-Maidah ayat 1 mengatakan bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya, tunaikanlah semua akad-akadmu, kontrak-kontrakmu itu kamu harus taat dan tunduk. Ya, selama akad itu baik, ya, tidak melanggar syariat, dan itu sudah menjadi aturan perusahaan dan juga dilindungi oleh negara, maka kita wajib mengikuti dan mentaati akad-akad itu. Aufu bil uqud. Nah, para ulama mengatakan uqud di situ apa sih? Macam-macamnya banyak. Ada akad dalam agama, yaitu hubungan kita dengan Allah, kan kita ini diikat dengan akad. Akad sejak kita lahir
kita sudah berjanji bersumpah di depan Allah untuk menyembah Allah, tidak menyembah setan. Akad muamalah, dalam muamalat kita ini ada akad-akad perjanjian jual beli, pinjam minjam, sewa menyewa, investasi, murabahah, dan lain sebagainya. Itu kita harus penuhi akad itu. Ya, karena seperti janji kan, janji adalah hutang. Nah, kalau kita melanggar janji, berarti kita tidak menunaikan hutang kita. Nah, itu salah satu sifat munafik tuh. Salah satu sifat munafik itu nggak boleh seperti itu. Jadi menurut saya ya, hemat saya ini sebelum keluar fatwa resmi MUI, ini persoalan perasaan RKT ini persoalan yang serius, ya. Artinya sudah terjadi pelanggaran terhadap akad, dan akad itu harus kita hormati, harus kita tunaikan. Nah, itu perintah agama untuk wafa bil uqud. Nah, yang kedua, dalam hadis Nabi itu dijelaskan al muslimun ala syurutihim. Orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat. Dalam muamalah ada syarat, dua pihak sudah menyetujui, maka kita harus terikat dan memenuhi syarat-syarat itu. Ya, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, dalam kasus ini kan tidak ada yang kita melanggar syariat. Ya, semuanya itu untuk menjaga apa? Menjaga kualitas, menjaga barang, ya, menjaga perusahaan, menjaga seluruh manfaat yang akan didapatkan oleh member, ya. Maka itu semua harus kita taati dan kita penuhi. Maka nggak boleh kita melakukan aktivitas melanggar atau pelanjir perjanjian itu, ya. Ingat guys ya, karena kalau kita ceritakan bahwa di saat kemungkinan kita bisa create alasan kita sendiri, ketegasan kepada orang. Di saat kita membuat satu perasaan cutting dan sebagainya. Karena apa yang terjadi sekarang ini, banyak orang melakukan dengan secara yang terbuka. Bila dengan cara yang terbuka itu, maka orang lain tahu apa yang kita lakukan. Di saat itu berlaku, maka kita telah menyusahkan, kita telah menzalimi kepada teman kita yang lain untuk berjual produk yang sama. Jadi di situ apakah kita rela, kita siap, kita menzalimi orang lain? Jadi kalau kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad khususnya, yang kita percaya kepada Allah yang kita sembah itu, jadi di saat waktu yang sama kita percaya kepada Allah yang kita sembah, kita percaya kepada ajaran yang diturunkan melalui junjungan besar Nabi Muhammad SAW itu tadi. Tapi dalam waktu yang sama kita melanggar peraturan akad dan sebagainya. Di mana posisi kita itu tadi? Di mana posisi kita? Jadi pada saya, carilah rezeki yang barokah, rezeki yang menyenangkan diri kita dan menyenangkan banyak orang. Semoga insya-Allah kita akan sukses, bahagia dunia dan akhirat. Kerana kemungkinan anda mungkin tidak merasakan, tapi percayalah ngomongan saya bahwa di saat kita telah memiliki harta, kita telah memiliki segala-galanya, apa yang kita butuhkan adalah kebahagiaan, kenyamanan. Dan kalau rezeki kita tidak barokah itu tadi, kenyamanan itu, kebahagiaan itu sulit untuk kita dapatkan. Saya mengulangi apa yang saya sebut dari awal tadi, bahawa sesungguhnya dunia ini adalah satu perjalanan kepada hentian kita yang permanen, destinasi kita yang permanen, yaitu di akhirat kelak. Jadi orang-orang yang bahagia itu adalah menganggap harta yang kita cari di sini adalah untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Jadi carilah harta yang barokah ni tadi, harta yang berkelimpahan dengan barokah itu tadi. Kerana ingat, 3 perkara yang kita tinggalkan di saat apabila kita telah tinggalkan dunia ini, iaitu doa anak yang soleh, Ustaz, ya, kalau tidak silap saya, ya, ilmu yang bermanfaat, dan harta yang disedekahkan itu tadi. Jadi 3 ini tadi dia akan menjadi satu rantai yang tidak akan putus terus kepada kita. Ya, jadi saya tinggalkan anda dengan memetik, kalau tidak silap saya, kata-kata daripada Buya Hamka yang mengatakan bahawa di saat kita lahir, kita akan menangis, dunia akan tertawa menyambut kelahiran kita. Jadi lakukanlah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna kepada insan yang lain. Semoga di saat kita mati kelak, kita akan tertawa dan dunia akan menangisi kehilangan kita. Sekian sesuai, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.